datang di podcast kami, di mana membahas kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Aku Natasha Angela Agustina Segian. Dan aku Ezra Citra Nopelina Damani. Hai semuanya, aku Danis Ledis. Ya, siap-siap ya, kita akan membongkar kesalahan-kesalahan yang bikin telinga kita agak gregetan. Pertama, mari kita membahas tentang apa sih pengertian dari kesalahan berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa Indonesia itu adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik dalam tuturan, ejaan, maupun tanda baca. Kesalahan berbahasa Indonesia bisa terjadi dalam berbagai unit kebahasaan, seperti kata, kalimat, paragraf, frasa, dan wacana. Betul banget. Kali ini kita fokus ke 3 kesalahan umum yang sering terjadi. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yuk, kesalahan pertama itu ada di penggunaan kata baku dan tidak baku yang campur aduk. Sering kita lihat nih, ada bahkan di media sosial, penggunaan bahasa yang enggak konsisten. Contohnya kalimat, gue lagi ngecas HP, bentar lagi full baterai. Nah itu kesalahannya guys. Terus itu harusnya kalimatnya bisa lebih baku. Misalnya saya sedang mengisi daya ponsel, sebentar lagi baterainya penuh. Itu guys. Bener banget, kadang kita merasa lebih nyaman dengan bahasa non baku. Tapi penting juga untuk tahu kapan harus menggunakan bahasa baku, kapan harus menggunakan bahasa baku dalam konteks formal. Misalnya dalam laporan, presentasi, atau surat resmi. Nah, ini yang sering bikin kita bingung. Kapan harus memakai bahasa baku, kapan enggak. Tipsnya, perhatikan konteksnya. Kalau lagi ngobrol santai sama teman, bahasa non baku nggak masalah. Tapi kalau di situasi yang formal, usahakan kita memakai bahasa yang baku. Ini tentu saja ada kesalahan yang kedua guys. Kesalahan kedua itu penggunaan eja yang salah. Contohnya sering kita jumpai kata di mana yang seharusnya di mana, atau karena itu yang ditulis jadi karena itu. Ejaan yang benar itu penting banget loh untuk menjaga keseragaman dan memudahkan pembaca memahami tulisan kita guys. Iya nih, kadang kita karena cepet-cepet ngetik, jadi kita nggak ngerti sama ejaan yang kita tulis. Sekarang kan banyak aplikasi yang bisa ngecek ejaan nih, jadi kita kalau salah tulis kita bisa ngecek ke aplikasi itu apakah sudah benar ejaannya atau belum. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan tanda baca. Tanda baca itu penting banget untuk memperjelas arti kalimat. Contohnya, bedanya, dia makan nasi goreng lalu minum teh. Dengan dia makan nasi goreng lalu minum teh, tanda koma di kalimat pertama mengubah arti kalimatnya. Wah, kesalahan ketiga itu ada di penggunaan kata depan yang salah. Ini sering banget terjadi loh. Contohnya sering kali orang salah menggunakan kata daripada dan daripada. Daripada digunakan untuk membandingkan, sementara daripada bermain game itu bandingannya. Dan dia lebih suka membaca daripada menonton televisi. Itu perbandingannya guys. Oh, itu menyatakan sesuatu yang lebih baik ya kak? Iya. Wah, ini sering banget ya kita keliru. Aku juga sering salah nih kak. Jadi harus lebih teliti lagi dalam memilih kata depan guys. Betul banget. Memilih kata depan yang tepat itu penting untuk membuat kalimat kita lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Nah guys, jadi kita sampai di ujung podcast kami. Nah, itu tadi beberapa kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita nggak sengaja, tapi karena terbiasa, jadi kita nggak tahu gitu. Seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita juga sebagai generasi muda atau yang sering dibilang dengan Gen Z, itu harus lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak melupakan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari, agar di kemudian hari kelak kita menjadi guru, murid kita dapat mencontoh kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian podcast dari kelompok 3. Bye bye.